Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video ini kita akan bahas tentang trading plan. Jadi gue buat YouTube short yang isinya adalah trading plan gue untuk tahun 2024 guys. Nah di video ini gue akan jelasin lebih detail apa itu trading plan dan gimana cara pakainya. By the way, ini disclaimer on ya. Jadi ini bukan ajakan beli atau jual saham tertentu atau sebuah rekomendasi saham. Jadi ini cuma share trading plan gue aja yang akan gue pakai di tahun 2024 nanti. Trading plan ini udah gue pakai dari 3 tahun yang lalu guys ya, dan gue update 1 tahun sekali. Nah ini kebetulan gue update untuk di tahun 2024. Hasilnya bisa kalian lihat sendiri, pertumbuhan porto gue itu naik di atas 10% setahun ya guys ya, selama 3 tahun berturut-turut, dan selalu mengalahkan IHSG. Buat sebagian investor mungkin ini kecil, tapi gue yakin masih banyak yang performa investasinya di bawah ini. Jadi buat teman-teman yang belum punya gaya investasi yang cocok, boleh dipelajari trading plan yang gue bikin ini guys. Trading plan ini adalah trading plan dari sudut pandang dividen investor ya guys ya. Kalau dividen investor itu menilai perusahaan fokus ke dividennya. Semakin rajin dan besar dividennya, semakin bagus perusahaannya. Nah di trading plan ini gue udah ngelis perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen. Jadi ada 219 perusahaan yang secara dividen investing bisa diharapkan. Dan ada 700-an perusahaan yang gak layak untuk investasi. Bukan berarti 700 perusahaan ini gak bisa ngasih cuan ya guys. Tapi bagi seorang dividen investor, saham-saham ini sangat beresiko. Untuk saham yang nggak di list di sini, kita ambil posisi jual. Artinya kalau kita pegang barangnya, kita jual berapapun harganya di pasar guys. Kalau kita belum punya, kita abaikan meskipun harganya sudah turun dalam, atau ada rumor-rumor, atau bahkan banyak rekomendasi guys. Contoh saham Goto, ini beberapa hari ini naik banyak ya guys ya, dari Rp56 terakhir gue lihat sampai ke 100-an sekarang. Nah itu naik nggak ada sebulan, dan naiknya itu hampir 2 kali lipat guys. Buat dividen investor ini kita abaikan karena menurut dividen investor tuh pegang saham Goto itu nggak ada gunanya guys, karena dia nggak ngasih dividen sama sekali. Buat dividen investor pegang saham Goto itu pasti nggak akan sabar guys, walaupun kalau seandainya kita ngehold saham Goto itu sekarang mungkin udah ada yang cuannya berpuluh-puluh persen guys ya. Kemudian untuk 219 saham yang ada di list itu ada harga beli dan harga jualnya. Itu artinya kalau harga saham di bawah harga beli, kita ambil posisi beli. Kalau harga saham di atas harga jual, berarti kita kalau punya sahamnya kita akan jual guys. Kalau harga saham ada di tengah-tengah antara harga beli dan harga jual, posisi kita itu no action. Artinya kita diem aja. Kalau udah punya sahamnya ya didiemin, kalau belum punya juga didiemin. Kita cuma pantau-pantau aja guys. Ini kalau kita beli sahamnya nggak berarti harga sahamnya akan naik ya guys ya. Bisa stagnan atau tambah turun. Contoh kayak salah satu saham yang ada di portofolio gua, BJBR, itu gue beli hampir 3 tahun yang lalu di harga 1.500. Harganya nggak kemana-mana guys, bahkan cenderung turun, sekarang 1.100-an. Kalau pakai strategi ini posisi kita beli guys. Jadi kalau kita punya uang, kita akan top up lagi, nambah lagi muatan kita di Bank Jabar guys. Nah BJBR ini belum gue beli-beli lagi karena gue nggak ada dananya guys, bukan karena BJBR-nya jelek ya. Biasanya kalau gue ada dana untuk investasi, ada saham lain yang lebih menarik, jadi terpaksa gue nggak beli BJBR guys. Tapi kalau suka banget sama perusahaannya, mendingan dibeli aja, karena suka sama perusahaan itu modal penting untuk ngehold saham guys. Kalau nggak suka sama perusahaannya, pengennya mau jual aja rasanya. Terus dari mana angka-angka ini dapatnya? Ini dapat dari valuasi ya guys ya. Jadi gue hitung nilai setiap perusahaan yang ada. 900-900-nya kita perhitungkan, tapi awal-awal tuh kita screening mana saham-saham yang ngasih dividen. Yang nggak ngasih dividen kita anggap value-nya 0. Termasuk Goto itu tadi kita anggap value-nya 0. Nggak akan kita beli, walaupun sekarang sangat menarik karena isunya mau ada join TikTok Shop dan segala macam. Jadi kalau kalian mau buat trading plan kayak gini, harus lakukan valuasi. Harga jual ini adalah harga wajar atau valuasi yang udah kita lakukan. Kemudian harga beli itu adalah harga wajar dikurang margin of safety-nya guys. Nah jadi kita harus melakukan valuasi untuk dapat angka-angka ini. Dan angka-angka ini beda-beda dari setiap orang ya guys ya. Setiap value investor. Makanya value investor itu melakukan valuasinya sendiri-sendiri, karena
memang sangat personal menentukan harga-harganya guys. Kurang lebih itu gambaran dasarnya. Di trading plan ini nggak ada cut lossnya guys ya. Karena untuk saham-saham yang ada di list ini, semakin turun harga saham semakin besar yieldnya guys. Nah kalau yieldnya semakin besar itu berarti tandanya sahamnya buat dividen investor itu makin bagus. Tapi bukan berarti nggak boleh cut loss sama sekali. Kita boleh cut loss tetap kalau ada perubahan besar dalam perusahaan yang mengancam pembagian dividen yang akan kita dapat di tahun itu guys. Kemudian bisa juga kalau ada opportunity lain yang terpaksa kita harus jual sehingga kita bisa punya cash untuk membeli saham lain juga. Contohnya kayak gua cut loss di MBAP tahun ini. Itu gue lakukan karena gue pengen dapat dividennya Demas. Sekarang seperti biasa kita akan lihat perkembangan portofolio gue. By the way ini direkam hari Selasa 5 Desember 2023 ya guys. Ini transaction history gue top up 750.000 Senin kemarin. Gue beli PTBA 3 lot di harga 2.460. Sekarang harganya 2.430. Agak nyebelin kalau gue belinya sekarang. Lumayan ini selisihnya sekitar 10.000. Lalu satu lot Demas di 174, harganya tetap 174. IHSG ditutup 7.100, asingnya profit taking karena udah 1 mingguan naikin IHSG. BJBR 1.130 sama-sama bulan lalu, Demas 174 naik 5 poin dari bulan lalu. Ini wajar karena ada dividen. Dan kalau gua keep semua saham Demas yang gua punya, ini dividennya 2,2 juta guys. Sangat memuaskan karena pencapaian dividen gue tahun ini melebihi target. Hexa turun 25 poin ke 5.375. Gue pengen nambah lagi ini saham tapi belum kesampaian guys. Mudah-mudahan turunlah harganya di bawah 5.000. Kalau di bawah 5.000 gue pasti akan nambah. Kemudian MPMX naik 40 poin ke 1.035. Udah balik positif lagi ini. PTBA 2.420. Ini saham yang paling gue incer saat ini karena kelihatannya harga batu bara nggak turun di bawah angka 100 guys ya. Jadi menurut gue saham ini sangat aman untuk dividen investing, terutama di harga sekarang. Ini posisi portofolio gue, Deltamas 1848 lot, MPMX 302 lot, Hexa 39 lot, PTBA 30 lot, BJBR 3 lot. Ini cash gue ada 12.000. Seperti biasa gue nggak simpen cash di RDN. Untuk saham LPPF gue masih pantau tapi belum mau masuk karena belum ada tanda-tanda harganya akan balik guys ya. Sebenarnya harganya udah murah banget. Cuma kalau kita lihat perkembangan pasarnya ini kayaknya masih bisa lebih murah lagi. Jadi masih boleh ditunggu lagi lah. Oke gitu aja guys video gue kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.